Saya kira kita harus melihat secara objektif ya, masyarakat Banten makin ke sini makin punya kesadaran gitu ya. Untuk para pemilih yang ada di daerah pedesaan yang mungkin dia ada di wilayah pesisir atau di pegunungan Banten, dan apakah sosialisasi dan pendidikan pemilih itu mempunyai peran besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya? Mereka itu kan nggak mudah juga. Ketika misalnya kita kasih tahu tentang A gitu, nggak mudah juga mereka mempercayai bahwa informasi itu dapat dipercaya oleh mereka gitu. Mereka juga nggak bisa, misalkan diberikan doktrin seperti apa namanya, kalau kita lihat budaya politik masyarakat, misalnya di pedesaan, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Kembali lagi di podcast KPU Provinsi Banten. Bersama saya, Masyita. Bagi teman pemilih yang belum subscribe, mohon di-subscribe dulu channel KPU Provinsi Banten. Lalu like video ini dan share ke media sosial teman pemilih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani teman pemilih untuk membahas informasi tentang kepemiluan di Provinsi Banten. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Aas Hatibi, selaku Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Banten. Pak Aas, gimana Pak kabarnya Pak? alhamdulillah kabar sangat baik. Oke, sehat ya Pak ya? Insya Allah sehat. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak tentang partisipasi pemilih pada saat pemilu dan pilkada 2024 kemarin. Langsung aja ya Pak ya ke pertanyaan pertama ya Pak. Seperti apa sih Pak tren indeks partisipasi pemilih di Provinsi Banten dalam beberapa pemilu terakhir? Apakah cenderung naik atau cenderung turun Pak? Kalau kita membandingkan antara penyelenggaraan Pilkada 2024 yang dilaksanakan secara langsung dan istilah dalam undang-undang itu kan Pilkada serentak atau pemilu serentak begitu ya. Trennya ada peningkatan dari sisi jumlah partisipasi orang datang ke TPS misalnya begitu. Jadi kalau kita melihat angka di 2011 misalnya, 2011 itu angka partisipasi itu berkisar di 62%, 62, sekian begitu ya. Kemudian di 2017 itu tingkat partisipasi atau orang datang ke TPS tidak jauh berbeda dengan 2011 gitu ya. Kisarannya 62% atau tepatnya 62,78%. Nah, pada pemilu serentak atau pilkada serentak 2024 ini peningkatannya menurut kami sangat signifikan karena dari 62 kemudian menjadi 66%. Jadi ada tren yang positif dan itu juga mungkin didorong karena kesadaran masyarakat Banten makin ke sini makin meningkat begitu. Jadi secara garis besar bisa dikatakan partisipasi pemilih itu sudah ada peningkatan ya Pak di angka 66% ya Pak ya. Ya. Nah, untuk peningkatan partisipasi pemilih di Banten itu sendiri sebenarnya menurut Bapak Aas ini apa sih faktor yang mempengaruhi peningkatan tersebut maupun faktor-faktor yang mungkin menghambat? Saya kira kita harus melihat secara objektif ya, masyarakat Banten makin ke sini makin punya kesadaran gitu ya, kesadarannya meningkat begitu. Karena mereka juga meyakini bahwa perbaikan atau perubahan sebuah daerah itu juga bergantung pada pemimpin yang mereka pilih gitu. Oleh karena
kesadaran tersebut mendorong mereka untuk datang ke TPS. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saluran komunikasi. Kalau dulu kan kita menyampaikan pesan-pesan penyelenggaraan pemilu atau penyelenggaraan pilkada itu kan hanya atau melalui saluran-saluran yang sangat terbatas. Tapi kalau kita melihat sekarang, banyak sekali saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi kepada masyarakat berkaitan dengan pilkada ini, begitu. Nah, salah satu yang masif, yang bahkan familiar dengan masyarakat adalah media sosial, gitu. Jadi walaupun mereka sudah mulai jarang nonton TV, gitu ya, jarang mendengarkan radio, gitu. Tapi kalau dengan media sosial, karena mereka punya gadget, punya handphone, mereka bisa mengakses langsung dimanapun mereka, begitu. Jadi saya kira, selain banyaknya saluran informasi, pertama kesadaran masyarakat meningkat, saluran informasi juga sekarang sudah beragam, begitu, yang bisa dimanfaatkan untuk mereka mencari informasi. Dan saya kira ini juga tidak lepas dari upaya bersama seluruh pihak, begitu ya, stakeholder yang ada di Banten pada khususnya, begitu, untuk menyampaikan pesan-pesan atau sosialisasi atau informasi atau edukasi berkaitan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung ini. Oke Pak, ini ada pertanyaannya cukup panjang nih ya Pak. Seperti yang kita tahu ya Pak, di Provinsi Banten itu kan ada yang daerah perkotaan dan ada daerah pedesaan ya Pak. Nah, itu ada perbedaan signifikan nggak sih Pak partisipasi pemilih di yang perkotaan ataupun pedesaan? Dan tantangan apa untuk para pemilih yang ada di daerah pedesaan yang mungkin dia ada di wilayah pesisir atau di pegunungan Banten? Dan apakah sosialisasi dan pendidikan pemilih itu mempunyai peran besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya? Pertama, bahwa tentu antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan itu karakteristiknya berbeda, ya. Baik karakteristik sosial, ekonomi, termasuk juga mungkin kehidupan sehari-hari mereka, begitu ya. Nah, kalau di kota, kalau orang misalnya bilang tidak ada kendala dalam pemilu, misalnya ketika mau menggunakan hak pilih, kita harus juga melihat secara objektif. Misalnya, kita seringkali dihadapkan pada keadaan, misalnya di daerah Tangerang Selatan itu, ada pemilih yang masuk wilayah perumahan. Perumahan itu misalnya di klaster. Tentu ada batasan wilayah kan. Mereka kan kalau misalnya mau keluar dari klaster itu kan ada keengganan tersendiri, begitu. Karena harus mengakses jalan yang mungkin tidak mudah. Harus keluar lagi dan yang lain sebagainya. Nah, kondisi sebaliknya, masyarakat yang di sekitar klaster, di perkampungan misalnya, itu juga ada keengganan untuk masuk wilayah klaster gitu, atau perumahan. Nah, pada kondisi tertentu, itu mereka harus digabungkan TPS-nya, gitu, tempat pemungutan suaranya. Nah, itu juga jadi tantangan gitu ya, bagi kita untuk menyampaikan agar tumbuh kesadarannya, begitu, sehingga ada pengorbanan yang mereka bisa berikan untuk mereka menggunakan hak pilih datang ke TPS. Nah, masyarakat di desa itu oleh karena masyarakat di desa itu kan karakteristiknya nggak ngumpul dalam satu titik tertentu. Misalnya di titik tertentu ada 20-30 kakak misalnya. Di titik yang mungkin jaraknya bisa sampai dengan 1 kilo, itu di situ misalnya ada 30, 40 atau 50 kakak begitu. Nah, sehingga itu kan harus digabung. Karena nggak mungkin TPS dibuat hanya untuk misalnya 100 pemilih gitu. Kecuali memang
benar-benar ke kiri ke kanan tidak ada penduduk lagi, kalaupun digabung misalnya tidak memungkinkan karena aspek geografis dan yang lain sebagainya. Tapi kalau misalnya memungkinkan, nah itu digabung dalam satu TPS. Nah sehingga ada tantangan tersendiri, jarak jauh lah, begini begitu dan yang lain. Sebelum lagi misalnya ada kondisi hujan lah, inilah itu dan yang lain sebagainya, itu juga jadi tantangan gitu. Nah tetap kuncinya bagaimana kita membangun kesadaran kepada mereka bahwa memilih seorang pemimpin itu sesuatu yang penting karena berdampak bagi kita pada masa yang akan datang gitu. Nah, terus tantangan-tantangan soal kondisi yang ya sewaktu-waktu itu, misalnya kayak bencana dan yang lain sebagainya. Di perkotaan ada juga titik-titik di mana juga rawan banjir gitu ya. Kemudian di wilayah pedesaan juga titik-titik rawan banjir, rawan longsor, dan yang lain sebagainya. Maka di KPU itu biasa dilakukan deteksi dini, begitu ya. Jadi diinventarisir mana-mana titik rawan atau TPS rawan, begitu ya. Rawan dalam hal ini ya rawan bencana dan yang lain sebagainya, sehingga memungkinkan untuk mengganggu atau terdapat gangguan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS gitu. Jadi tantangan antara di kota dengan di desa ya kalau kita lihat kompleksitasnya ya mirip-mirip aja begitu, hanya berbeda aja tantangannya begitu. Jadi di kota ada tantangannya, di desa juga ada tantangannya begitu. Dan kalau misalnya ada asumsi bahwa di desa tingkat partisipatifnya lebih tinggi, di kota tingkat partisipasinya lebih rendah. Pada kondisi tertentu bisa iya, bisa tidak begitu ya. Karena di desa orang mempertimbangkan, orang memberikan penilaian itu karena orang bekerjanya di situ begitu ya. Sementara di kota orang mungkin bekerjanya tidak di tempat tinggal begitu, tapi ya di desa juga justru ada juga tantangan karena tidak sedikit juga warga yang punya hak pilih di desa, justru mereka menjadi masyarakat urban kerja di kota begitu, kira-kira begitu. Jadi kompleksitas yang dihadapi ya sangat beragam gitu ya, dan tentu memang penyelenggaraan pemilu ini karena memang hajat bersama ya. Memang perlu kolaborasi yang baik antar pihak begitu. Jadi seluruh stakeholder yang ada yaitu bahu-membahu bagaimana mendorong agar proses penyelenggaraan pilkada ini berjalan dengan baik. Oke Pak, ini pertanyaan selanjutnya juga cukup panjang nih ya Pak. Adakah kelompok usia atau demografi tertentu yang menunjukkan partisipasi rendah di Banten? Dan bagaimana pendekatan untuk menjangkau ke kelompok ini, dan apa peran penyelenggara pemilu dan stakeholder lokal seperti tokoh masyarakat atau lembaga pendidikan dalam mendorong partisipasi pemilih di Banten? Pertama, kalau kita klaster pemilih di Banten ini kan mayoritas, saya boleh mengatakan plus minus di angka 60% itu milenial ke bawah, milenial dan Gen Z gitu ya. Dan ya untuk masuk kepada kelompok milenial dan Gen Z tentu bukan sesuatu yang mudah begitu ya, karena karakteristik mereka itu kan senang dengan sesuatu yang bernuansa hiburan misalnya, yang rileks gitu, yang ringan gitu ya. Kemudian mereka juga orangnya kan nggak neko-neko gitu, nggak bertele-tele, orangnya to the point gitu, kelompok pada usia Gen Z dan milenial ini. Ketika mereka membaca sebuah pesan tuh mereka senang yang pesannya singkat gitu ya. Sehingga ini juga menuntun kita gitu, menuntun kami di KPU Provinsi Banten khususnya untuk mencari formulasi yang tepat melakukan pendekatan gitu. Dan mayoritas dari kelompok milenial dan Gen Z ini kan familiar, akrab dengan media sosial gitu. Karena gadget itu udah jadi passionnya mereka gitu, udah jadi gaya hidupnya mereka gitu. Jadi kalau nggak punya
gadget itu ya bukan anak muda kira-kira begitu gitu. Dan mereka sangat gandrung dengan media sosial. Oleh karena itu, salah satu upaya dan pendekatan yang dilakukan kepada kelompok Gen Z dan milenial melalui saluran komunikasi lewat media sosial begitu. Ya media sosialnya tentu beragam gitu ya, yang mereka miliki, dan kalau kita cermati hampir semua Gen Z dan milenial itu menggunakan hampir semua platform tuh mereka pakai gitu. Jadi misalnya di Instagram mereka aktif, di Twitter juga mereka aktif, bahkan ada banyak juga yang masih aktif di Facebook dan yang lain sebagainya. TikTok misalnya yang orang bisa pakai kapan saja, di mana saja gitu. Lagi ngapain aja bisa di TikTokin gitu, kira-kira begitu. Nah, itu satu kondisi begitu ya. Nah, proporsi yang kelompok pemilih yang lain, ya yang 60 ini tersebar begitu pada beberapa segmen, gitu ya, pada beberapa segmen. Dan kalau kelompok usia senior ini begitu, pendekatannya ya cukup sederhana begitu, karena mereka juga kalau kita tanya misalnya masih suka lihat TV, mereka masih suka mendengarkan radio, masih begitu kan. Dan memang mereka dengan media sosial tidak begitu gandrung gitu ya. Mereka juga kalau misalnya kita ajak diskusi, masuk dalam ruang-ruang pertemuan, itu masih mau begitu. Nah, sementara kelompok Gen Z dan milenial ini kalau kita ajak ke ruang-ruang pertemuan tuh ya nggak mudah gitu ya, karena dan oleh karena itu ya saluran media sosial itu yang kita maksimalkan. Nah, itu tantangannya memang kayak begitu gitu. Dan kalau kita melihat berapa persentase mana sih yang paling minim gitu ya tingkat partisipasinya, tentu karena kesulitan kita meyakinkan pada kelompok milenial dan Gen Z, ya ini yang jadi tantangan kita di situ gitu. Secara matematis saya belum bisa memastikan proporsi di antara Gen Z, milenial dan yang senior ini ya seperti apa begitu. Tetapi pada kelompok Gen Z dan milenial itu kita punya tantangan sendiri gitu. Mereka itu kan nggak mudah juga. Ketika misalnya kita kasih tahu tentang A gitu, nggak mudah juga mereka mempercayai bahwa informasi itu dapat dipercaya oleh mereka gitu. Mereka juga nggak bisa misalkan diberikan doktrin seperti kalau kita lihat budaya politik masyarakat misalnya di pedesaan, kalau kiai yang ngomong, ustadz yang ngomong, kelompok milenial dan Gen Z ini belum tentu juga sepenuhnya bisa begitu saja percaya begitu. Jadi pendekatan-pendekatan yang kepada kelompok Gen Z dan milenial ini memang dibilang sulit enggak, juga dibilang mudah juga enggak gitu ya. Mereka tidak mudah percaya karena biasanya justru kalau mereka mendapatkan informasi itu langsung searching pada saluran-saluran media yang lain begitu. Dan kalau kita misalnya minim pengetahuan soal pemilu, ketika mereka butuh informasi itu salah, keliru, atau itu mereka bisa berteriak begitu ya. Karena itu kita ketika berkomunikasi dengan mereka tentu harus cukup pemahaman kita terhadap pengetahuan yang mereka butuhkan. Gitu. Oke, ini nyambung nih Pak sama penjelasan Pak Aas tadi. Bagaimana sih dampak penggunaan media sosial dan digital campaign terhadap partisipasi pemilih di kalangan pemuda di Banten? Ya, ini salah satu pertanyaan paling penting menurut saya. Karena apa? Karena kita di Provinsi Banten, kenapa mengambil inisiatif untuk mendorong agar saluran media sosial KPU Provinsi Banten itu memaksimalkan untuk mengisi kebutuhan kelompok milenial dan Gen Z, kelompok muda ini gitu ya. Dengan konten-konten yang pertama tentu bersifat informatif. Yang kedua
konten-konten yang berhubungan dengan edukasi. Jadi ada informasi, kemudian edukasi begitu. Nah, konten-konten informasi dan edukasi itu kita pastikan, kita upayakan gitu, kita dorong agar konten-kontennya itu yang ringan, yang jenaka, tapi to the point begitu. Tentu ini juga tidak mudah gitu, karena kita ini bukan hanya concern pada urusan media sosial begitu. Kita harus juga melakukan pendidikan kepada teman-teman dalam rangka meningkatkan kapasitas begitu dan sumber daya mereka untuk mereka bisa menguasai bagaimana nih kita bisa menyajikan sebuah desain misalnya yang sederhana tetapi enak dilihat gitu. Narasinya juga tidak terlalu panjang gitu, mudah dipahami, informasinya bisa langsung dicerna begitu. Nah, saya sih bersyukur ya pendekatan yang kita lakukan melalui saluran media itu bisa mendapatkan respon yang sangat positif dari publik. Di antara respon yang positif yang saya bisa sampaikan di sini adanya peningkatan, misalnya kalau di Instagram itu follower begitu ya, pengikut gitu ya, dan di YouTube misalnya subscriber dan yang lain sebagainya. Begitu pula media sosial yang lain gitu. Saya kira respon positif dengan mereka mengikuti, dengan mereka menjadi subscriber itu sesuatu hal yang tentu juga bagi kita sangat menggembirakan, menyenangkan gitu. Oh, berarti upaya pendekatan yang kita lakukan mendapatkan respon yang positif. Nah, PR-nya ke depan memang ya kita harus terus meningkatkan layanan kita berkaitan dengan dua hal tadi, terutama informasi dan edukasi gitu. Ya, saya sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat tentu juga merasa masih banyak kekurangan gitu ya. Dan saya sepakat tidak ada gading yang tidak retak gitu. Banyak sekali hal yang harus kita perbaiki ke depan supaya kita bisa menyajikan informasi-informasi yang informatif, yang tidak hanya informatif tapi juga dibutuhkan gitu ya. Kita juga berharap kita bisa menyajikan informasi-informasi yang edukatif, tapi juga tidak hanya edukatif gitu, tapi edukasi yang berhubungan dengan pemilu dan pilkada secara langsung yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Jadi contoh kecil misalnya, mereka mau tahu bagaimana sih cara untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih jika tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Nah, itu kan dibutuhkan gitu. Nah, kita juga kalau kita menarasikan apa yang ada di dalam undang-undang atau peraturan KPU gitu, itu kan panjang gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat kalimat, mengambil diksi, mengambil narasi gitu, membuat narasi itu yang sederhana yang mudah dipahami oleh mereka gitu, bahasanya mereka, bahasa anak muda dan yang lain sebagainya. Kira-kira itu gitu ya. Jadi upaya yang ke depan kita ikhtiarkan nanti adalah bagaimana terus meningkatkan layanan informasi kepada publik yang ada di Provinsi Banten khususnya. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih ya Pak. Kita flashback sedikit ke pilkada kemarin ya Pak ya. Menurut Pak AA sendiri, bagaimana pengalaman pilkada 2024 bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan indeks partisipasi pada pilkada mendatang di Provinsi Banten? Dan apa strategi ke depan yang bisa diterapkan oleh KPU Banten dan pihak terkait untuk menjaga atau meningkatkan indeks partisipasi pemilih di Provinsi Banten? Ya, pertama harus kita akui pengalaman tahun 2024 pemilu dan pilkada dilaksanakan dalam satu waktu yang bersamaan. Itu sebuah pengalaman yang tidak mudah. Tentu sangat berharga begitu ya, tapi pada perjalanannya sungguh harus sama-sama kita akui bahwa itu tidak mudah begitu ya. Karena ada juga tahapan yang beririsan antara penyelenggaraan pemilu dengan pilkada. Kemudian tentu ke depan saya tidak bisa memberikan opini karena kami di KPU ini kan hanya sebagai pelaksana dari undang-undang. Apapun nanti kalau ada perubahan seperti apa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada,
kami tentu akan mengikutinya begitu ya. Tetapi tentu ke depan beberapa catatan yang harus diperhatikan adalah bagaimana prinsip efisiensi dan efektivitas itu juga harus memastikan prinsip-prinsip yang lain begitu. Karena kalau penyelenggaraan pemilu ini terus-menerus dalam satu waktu, itu juga ada satu situasi yang oleh masyarakat juga harus dihadapi. Karena seperti juga kita gitu, kalau kita terus-terusan menghadapi sesuatu kan ada titik jenuhnya kira-kira begitu. Nah, tantangan ketika ada situasi seperti itu tidak mudah bagi kita gitu. Dan tentu penyelenggara sendiri seperti KPU untuk memastikan bahwa seluruh tahapan itu bisa dilaksanakan itu juga tidak mudah. Apalagi kalau kita meningkatkan satu level misalnya dari melaksanakan itu kepada melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang. Nah, tentu kalau kuda kita sampai kita tingkatkan pada satu level di atasnya itu, ini ya harus benar-benar kita ukur gitu sedemikian rupa gitu. Apakah orang misalnya menggunakan hak pilih itu karena kesadarannya atau karena menganggap bahwa ya udahlah gitu kan. Atau apalagi kalau ada motivasi yang lain di luar pertimbangan yang objektif gitu terhadap pilihan yang mereka ambil. Nah, jadi ya catatan-catatan yang lain misalnya soal pemilu dan pilkada dalam 1 tahun ini, ya memang kalau dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu langsung tahun-tahun sebelumnya, dari sisi misalnya orang yang meninggal dunia itu sekarang bisa ditekan sedemikian rupa gitu. Sangat minim begitu. Orang banyak mengistilahkan dulu itu meninggal karena kelelahan gitu. Jadi kalau boleh mengambil istilah itu dalam tanda petik, ya sekarang minim gitu oleh karena akibat kelelahan gitu ya. Nah itu juga karena ada upaya dari pemerintah begitu ya. Juga KPU RI meminimalisirnya melalui regulasi, misalnya batas usia maksimal gitu ya, supaya itu juga untuk memastikan bahwa orang yang menjadi penyelenggara, terutama pada tingkat ad hoc di tingkat PPK, tingkat PPS dan KPPS, itu mereka-mereka yang dari sisi usia masih menurut rasio tuh masih kuat lah gitu kira-kira. Nah, jadi upaya-upaya itu ya tentu juga ke depan saya yakin ada upaya-upaya yang lain karena asas atau prinsip efektif dan efisien juga harus kita dukung dengan peningkatan kualitas gitu. Nah, apakah dengan penyelenggaraan pilkada dan pemilu dalam 1 tahun bersamaan ini, selain prinsip efektivitas dan efisiensi itu, juga kualitasnya seperti apa begitu. Nah, kan kita sebagai penyelenggara tidak bisa memberikan penilaian gitu. Tentu yang bisa memberikan penilaian ya publik begitu ya, dan tentu juga pemerintah kan selama ini menilai secara objektif bagaimana proses penyelenggaraan ini gitu. Pasti ke depan ada simulasi penyelenggaraan yang saya kira jauh lebih baik lah begitu. Nah, apakah misalnya tetap dilakukan pemilu langsung begitu ya, di mana pemilihan presiden, DPD, DPR, DPRD dan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil kota, gubernur dan wakil gubernur dalam 1 tahun bersamaan, tetap seperti itu atau mungkin ada simulasi yang lain gitu. Tapi saya memiliki keyakinan akan ada peningkatan kualitas ke depannya gitu. Nah, ini juga kita harus menilai juga secara objektif teman-teman pemilih bahwa
menurut kami ya dari tahun ke tahun penyelenggaraan pemilu ini selalu mengalami peningkatan menuju yang lebih baik. Ya, kita berharap ke depan belum tentu juga misalnya saya masih berada di KPU Provinsi Banten gitu karena periodisasinya kan sampai 2028, sementara pemilu 2029. Tapi apapun itu, tentu saya secara pribadi berharap ke depan ada peningkatan penyelenggaraan yang lebih baik begitu, dan tentu saja nanti dari kita semua yang ada di KPU ini itu punya banyak inovasi dan terobosan gitu, sehingga itu juga bisa mendukung bagaimana peningkatan kualitas penyelenggaraan ke depan. Kita sudah sampai di ujung podcast KPU Provinsi Banten kali ini. Semoga informasi-informasi ini bisa lebih membuka pengetahuan bagi para teman pemilih. Saya Masita undur diri, dan jangan lupa teman pemilih untuk menantikan episode-episode podcast KPU Provinsi Banten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.